Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Krudensen Siti Hum. Saudara-saudara Dharma, dimanapun Anda berada, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Mungkin di antara saudara-saudara Dharma pernah mendengar istilah mantrayana. Ya, mantrayana adalah istilah lain dari tantrayana atau vajrayana. Disebut mantrayana karena terdapat banyak mantra yang wajib ditekuni oleh seorang tantrika atau praktisi tantra. Mantra adalah aksara suci yang ditinggalkan oleh atau diturunkan oleh para Buddha Bodhisattva atau para Arya dalam proses mencapai keberhasilan berbhavana. Diyakini bahwa bagi tantrika yang menekuni mantra tersebut secara konsisten, kelak akan memperoleh kontak batin bahkan keyogaan dengan adinata empu mantra tersebut dan mencapai keberhasilan yang sama sebagaimana adinata yang dipuja. Keberhasilan yang dimaksud di sini adalah keberhasilan mencapai nirwana. Saudara-saudara, tentang kekuatan mantra, kesaksiannya sudah tak dapat dihitung lagi jumlahnya. Dan pertemuan hari ini ingin saya bagikan sebuah kisah sejati yang dapat Anda simak di buku karya Yang Mulia Dharma Raja Linsen berjudul Chou Temoli, Daya Magis Mantra. Kisahnya sebagai berikut. Seorang pria bernama Sen bekerja sebagai kepala mekanis di sebuah kapal ikan lintas benua. Suatu ketika saat kapal berlabuh di Hong Kong, ia diajak oleh temannya menemui seorang ahli nujum yang terkemuka di Hong Kong. Bagi ahli nujum papan atas yang sangat piawai yang menguasai metode Sao Kang Jie, waktu kelahiran seseorang yaitu tanggal dan jam kelahiran, bagaikan sebuah password. Banyak hal yang dapat diketahui lewat password ini, baik yang masa lampau maupun yang masa akan datang, dan akurasinya mendekati 100%. Sao Kang Jie atau dengan nama lain, nama aslinya Sao Yung adalah seorang cendekiawan yang mendalami ilmu I Ching di zaman dinasti Song beberapa abad silam. Zaman sekarang yang sungguh-sungguh menguasai ilmu ini sudah sangat-sangat langka. Saudara-saudara, setelah bertemu muka, beberapa peristiwa dalam kehidupan Sen langsung dapat dibaca dengan akurat oleh ahli nujum ini. Misalnya, soal keluarga. Sen punya 3 abang dan 1 adik perempuan. Ibunya meninggal saat Sen berumur 10 tahun. Semuanya tepat sekali. Soal mata pencaharian. Sen bekerja mengandalkan elemen air. Benar sekali. Hidupnya berkelana ke berbagai benua dengan kapal ikan. Soal bencana, pada usia 30 tahun begitu ketemu teman yang bermarga Xie, hartanya bakal ludes. Ini juga akurat. 5 tahun yang lalu saat Sen berumur 30 tahun, seorang sahabat dekat bermarga Xie meminjam uang sebanyak $700,000. Langsung kabur. Yang paling membuat Sen terkejut adalah masalah perkawinan. Sen dikatakan belum berkeluarga. Betul, tapi marga pacarnya pun dapat disebut oleh ahli nujum ini dengan tepat. Nah, semua yang disebut tadi adalah peristiwa yang sudah berlalu. Ya, semua akurat. Sekarang, peristiwa yang akan datang bagaimana? Kali ini, ahli nujum ini diam 1000 bahasa. Sen merasa heran, ahli nujum yang pintar bicara ini terus membisu. Tidak tahu harus berkata apa. Sen terus mendesak. Akhirnya ahli nujum ini terpaksa berkata, tidak ada kelanjutan lagi. Sen tidak terima jawaban seperti ini. Ia berkata, maksud Anda saya ini bakal mati muda? Tidak masalah, saya orangnya suka terbuka. Katakan batas usia saya berapa? Kasih saya sebuah angka. Sen lagi-lagi mendesak dengan mengancam kalau tidak mau dikasih tahu batas usia, dia tidak akan beranjak dari situ. Nah, ahli nujum ini tidak berdaya. Akhirnya ia mengambil sebuah kitab kusam yang tebal,
dari rak buku dan setelah mencari beberapa halaman, ia menunjuk sebuah kalimat kepada Sen sambil berkata dengan sangat hati-hati, silakan baca sendiri. Kalimat itu tertulis usia 37 tamat. Nah, berarti hidupnya sisa 2 tahun lagi. Sen yang hidupnya selama ini yang suka berkelana ke mancanegara, yaitu ke berbagai benua, begitu lihat angka ini langsung tersentak. Soalnya kalau yang di hadapan dia itu hanya seorang ahli nujum kelas kaki 5, ia tidak akan ambil pusing. Masalahnya yang ia hadapi adalah seorang ahli nujum sejati. Ia bertanya, apakah ada jalan keluar? Jawabnya, sudah suratan takdir. Apakah bisa perbaiki dengan banyak berbuat kebajikan seperti Liao Fan? Rupanya Sen juga pernah membaca kitab 4 ajaran Liao Fan. Jawabannya, boleh coba. Waktu saya tinggal 2 tahun, kata Sen. Apakah cukup? Atau mungkin Anda tahu siapa di dunia ini yang mampu membantu saya mengubah nasib? Kali ini si ahli nujum berkata, setahu saya hasil hitungan metode Shao Kangje ini akurasinya sangat tinggi. Namun pernah terdapat sedikit kasus yang berhasil menantang akurasi ini. Coba Anda temui seseorang, mudah-mudahan beliau bisa membantu Anda. Siapa? Yang Mulia Dharma Raja Linseng. Saudara-saudara, akhirnya Sen berhasil menemui Yang Mulia. Dia hanya isi satu pertanyaan di formulir konsultasi. Mohon beri petunjuk batas usia saya. Yang Mulia berkata, saya tidak pernah sudi menjawab pertanyaan semacam ini. Saudara-saudara, Sang Buddha pada zamannya melarang biksu sangha mempelajari ilmu nujum baik yang berkaitan dengan perbintangan, wajah maupun garis tangan dan lain sebagainya. Yang Mulia Dharma Raja Linseng memang tidak melarang, namun ada satu syarat, tidak membeberkan batas usia seseorang. Sen memohon lagi dengan sangat. Akhirnya dia berkata, begini saja, tolong beritahu saya angka 1 digit saja, angka 10 digitnya tidak usah. Oh, rasanya angka 1 digit tidak akan bermakna apa-apa. Baiklah, Yang Mulia pun mengambil satu kertas, menulis satu angka di atas kertas itu dan menyodorkan ke hadapan Sen. Saat Sen melihat angka tersebut, batinnya kembali tersentak, angka 7. Nah akhirnya Sen menceritakan semua yang ia alami saat bertemu dengan ahli nujum di Hong Kong. Yang Mulia, Yang Ulas Kasih siap menolong. Usai meditasi, Yang Mulia berkata, Anda pernah membaca mantra? Mantra? Tidak pernah dan tidak bisa. Menurut Bodhisattva Aulokitesvara Jubah Putih, Anda bisa membaca mantra Aulokitesvara Jubah Putih. Sen terkejut dan tersadar. Ya benar, 10 tahun yang lalu, Bibi Sen sebelum meninggal memberikan sebuah lukisan kepada Sen. Itu adalah lukisan Bodhisattva Aulokitesvara Jubah Putih. Bibi Sen berulang kali berpesan, bacalah mantra ini sambil menunjuk sepenggal tulisan yang terdapat di kaki tulisan tersebut. Lukisan itu sampai sekarang masih disimpan oleh Sen di rumahnya. Dan ia memang pernah baca beberapa kali mantra Aulokitesvara Jubah Putih. Yang Mulia berkata, begitu pulang sampai rumah, lukisan itu segera dibentangkan untuk dipuja dan bacalah mantra ini. Saudara-saudara, Sen tidak berani lengah. Ia ikuti petunjuk Yang Mulia. Bahkan ia buatkan lukisan duplikat berukuran kecil untuk dibawa kemana saja ia pergi sesuai jadwal kapal. Saat di kapal, rekan-rekannya menertawai dia karena perilakunya sudah berbeda 100%. Ya, masa bodoh. Tetap tekun sujud dan lafal mantra. 2 tahun kemudian, saat itu ia memasuki usia 37 tahun. Suatu ketika
kapal yang sudah lama berlabuh di Hawaii akan segera berangkat ke Guam pada esok hari. Malam itu, Sen tiba-tiba sakit diare. Sakitnya minta ampun. Sampai-sampai harus dibawa ke UGD. Dan lanjut diopname di rumah sakit setempat. Keesokan hari, kapal mesti berangkat sesuai jadwal. Tidak bisa menunggu. Sen terpaksa ditinggal dan rencananya akan menyusul ke Guam setelah sembuh nanti. Saudara-saudara, kapal yang dalam perjalanan menuju Guam itulah tiba-tiba diterjang badai dan ombak yang dahsyat. Seluruh awak kapal beserta kapalnya tenggelam tak bersisa. Maskapai perkapalan sempat menyusul mendatangkan tim penyelamat ke lokasi. Tetap saja nihil. Sen yang mendapat berita duka ini sadar bahwa ia telah selamat dari angka maut 37. Pada sebuah kesempatan saat ia berkunjung kembali ke Hong Kong, ia sengaja menemui ahli nujum itu dan berguyon. Hasil ramalan Anda sudah tidak akurat. Ahli nujum ini juga merasa surprise. Sen berkata, saya diselamatkan oleh mantra Aulkiteshvara Jubah Putih. Belakangan, Sen juga catusarana pada Chen Focong menjadikan Aulkiteshvara Jubah Putih sebagai mula dinata untuk dipuja. Mantra yang ia baca sudah berjumlah 102.000 kali. Dan ia tak lupa melimpahkan pahala kepada mendiang rekan-rekan sekapalnya dulu. Suatu malam, ia bermimpi dirinya sedang berlayar. Tiba-tiba sekawanan burung berwarna putih muncul dan mengitari kapalnya beberapa kali. Setelah itu, setelah beberapa putaran, mereka berkepak-kepak sayapnya dan terbang menjauh meninggalkan kapal. Sen bangun dari mimpi dan sadar bahwa rekan-rekannya telah terbebas dari alam samsara. Saudara-saudara, mungkin Anda setuju dengan saya bahwa kisah ini menunjukkan satu poin yang penting. Bacalah mantra yang punya ikatan batin yang kuat dengan diri yang bersangkutan. Hal ini akan menghasilkan kekuatan yang lipat ganda. Baik, demikianlah kisah sejati ini. Semoga kita semua termotivasi dalam ketekunan lafal mantra. Dan mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah gita vihara Avalokiteshvara yang Maha Kasih. Maha Karuna, Maha Arya Avalokiteshvara Bodhisattva, senantiasa ulurkan tangan demi kebahagiaan manusia, senantiasa menuntun kita menuju terangnya Dharma, senantiasa ulurkan tangan demi kebahagiaan manusia, senantiasa menuntun kita menuju terangnya Dharma. Namo Maha Arya, Namo Maha Suci, Maha Maitri Karuna,
Avalokite suara Bodhisattva.